Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam nikmat yang kita rasakan mudah-mudahan kita dinilai oleh Allah dan dibantu oleh Allah untuk bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat seputar hal yang berkaitan dengan kematian, inilah di antara yang akan dibicarakan pada kesempatan kali ini, yang mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya. Yang pertama, bahwa mengingat kematian adalah salah satu bentuk zikir yang hendaknya selalu diperbanyak oleh kita semuanya, karena memang itu diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dalam Sunan At-Tirmidzi diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian banyak mengingat-ingat hal yang memutuskan semua kenikmatan, yaitu kematian. Karena dengan mengingat kematian diharapkan seseorang akan lebih giat bersemangat untuk beribadah dan meninggalkan perbuatan dosa. Bahkan hal itu telah langsung dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai beliau sebelum tidur sudah mengingatkan salah satu zikirnya dengan kematian, bismikallahumma amutu wa ahya. Dari mulai beliau bangun dari tidur juga mengingatkan kita dengan zikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang kembali telah menghidupkan kami dari kematian. Bagaimana juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan dan memerintahkan kepada kita untuk sebelum salam dari setiap salat wajib ataupun sunnah, kecuali salat jenazah, untuk membaca doa perlindungan dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kalau dibaca seseorang 5 kali dalam salat fardu, ditambah tadi doa sebelum tidur, ditambah tadi doa bangun dari tidur, sudah 7 kali dia mengingat kematian. Belum lagi juga pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Sunan Ibnu Majah, disebutkan beliau mengatakan, sallu salatan muwaddi'. Salatlah kamu dengan menghadirkan perasaan bahwa setelah salat kamu akan mati. Setelah salat kamu akan berpisah dari dunia. Jadi sudah 7 kali, sudah 8 kali, 5 kali tadi ketika seseorang membacanya sebelum salam,
Dua yaitu ketika mau tidur, terus ketika seseorang bangun dari tidur sudah 7 kali. Kalau ditambah setiap salat ya, mengingat kematian lagi sudah 12 kali ya. Seseorang dianjurkan untuk mengingat kematian. Belum lagi doa-doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak menyuruh kita untuk meminta perlindungan dari azab kubur. Artinya apa? Bahwa mengingat kematian ini tentu dalam beberapa hadis bisa melembutkan hati seseorang yang keras karena terlalu cinta dengan dunia. Bahkan satu ayat yang sudah cukup terkenal di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan. Bukan cuma pasti mati, tapi pasti akan merasakan. Sebagaimana rasa, ada yang pahit, ada yang manis, ada yang enak, ada yang tidak enak. Maka tergantung amal kebaikan dan keburukan seseorang yang telah dilakukan di dunia, itulah seseorang akan merasakan kematian. Oleh karenanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda di dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yatba'ul mayyitatu salasa. Ketika seseorang akan dibawa ke kuburan, ke pemakaman, maka ada 3 kelompok besar yang akan mengikuti jenazahnya. Ketika seseorang mati dan akan dikuburkan, maka ada 3 kelompok besar yang akan mengiringi jenazahnya. Salah satu, ada 3 kelompok besar, fayarji'u itsnan wa yabqa wahidun. Ketika sudah dikubur, 2 kelompok ini akan pulang dan 1 yang akan tetap menemani seseorang. Apa kata Rasulullah SAW? Yatba'u ahlahu wa maluhu. Yang akan mengikutinya yaitu keluarganya dan hartanya, wa amaluhu, begitu juga amalnya. Tapi kalau sudah dikuburkan, sudah ditutup rata oleh tanah, maka keluarganya akan pulang, hartanya akan ikut pulang menjadi ahli waris, yang tinggal cuman amalnya saja. Itulah yang akan menemani, bahkan akan menyelamatkan atau mencelakakan seseorang di alam kuburnya. Dan permasalahannya sekarang, ya saudaraku rahimakumullah, dimanapun ya bisa menyimak ya kesempatan dari tayangan kali ini, bahwa ketika seseorang berbicara tentang amal, ada beberapa hal yang perlu untuk kita ingat demi keselamatan kita di alam barzah, demi keselamatan kita di alam kubur. Yang pertama, yang disebut dengan amal saleh itu adalah sesuatu yang terdiri dari 2 perkara. Ketika seseorang sadar bahwa amalnya lah yang akan menjadi sebab keselamatannya mulai di alam barzah sampai nanti dibangkitkan di hari kiamat ya. Ketika seseorang berbicara tentang amal, ada 2 hal yang perlu diingat berkaitan dengan amal soleh. Yang pertama, amal itu harus dilakukan sesuai dengan tuntunan dan contoh dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, misalnya dahulu ada seorang yang bersin ya. Ada seorang yang bersin di hadapan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, dia mengucapkan dalam bersinnya, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Jadi seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar, dia mendengar di sebelahnya itu ada orang yang bersin ya. Dan yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Langsung ditegur sama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa arda. Kenapa kau mengucapkan kalimat seperti itu? Aku juga bisa sebenarnya mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya artinya bagus, enggak ada yang salah. Ya, artinya segala puji bagi Allah dan semoga keselamatan Allah berikan kepada Nabi Muhammad.
Kata Abdullah bin Umar, sebenarnya enggak salah, tapi bukan kalimat itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Cukuplah seseorang ketika bersin mengucapkan alhamdulillah, ya, sebagai bentuk ittiba, sebagai bentuk mengikuti contoh ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seseorang berbicara tentang amal soleh yang bisa menyelamatkannya di alam barzah, maka yang pertama harus ittiba. Semua ibadah yang dilakukannya harus sesuai dengan contoh yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu yang kedua juga harus ikhlas, murni karena Allah. Hindari segala macam bentuk pamer, kepengen didengar, kepengen tenar, kepengen dipuji dan yang sejenisnya. Karena jika telah memenuhi dua persyaratan itu, niat yang ikhlas ketika seseorang beramal, yang kedua apa yang dilakukannya sesuai dengan contoh dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang disebut dengan amal soleh yang bisa menyelamatkan seseorang mulai masuk di alam barzahnya hingga nanti dibangkitkan di hari kiamat, hingga nanti dimasukkan kelak ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan seputar kematian bisa mendatangkan manfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.